Matahari belum terbit ketika Pak Ratno membuka pintu rumah kayunya yang mulai lapuk. Di teras kecil, sebuah gerobak bakso tua dengan cat yang terkelupas sudah menunggu untuk ia dorong. Udara subuh menusuk kulit, tapi ia tetap berangkat dengan senyum di wajah. "Bu, aku berangkat dulu ya," katanya kepada istrinya, Bu Siti, yang sedang menyalakan kompor. Bu Siti menatap suaminya, tersenyum, dan dengan mata haru menghampiri suaminya. "Hati-hati ya, Pak." "Oh ya, Pak, uang kita tinggal segini." Ia menyodorkan uang lembaran Rp20.000. "Ini pun harus buat belanja hari ini. Kita belum bayar hutang di warung Pak Somad." Pak Ratno tersenyum tipis sambil menghela nafas panjang dan memegang tangan istrinya. Dirinya menenangkan istrinya. "Sabar ya, Bu. Allah pasti kasih jalan. Kita jangan menyerah," ujar Pak Ratno. Dengan tenang dan perlahan, Pak Ratno mulai berangkat mencari nafkah. Ia mendorong gerobaknya menyusuri gang-gang sempit di kota mereka. Suara kret-kret roda gerobak seperti mengiringi langkah beratnya. Namun zikir dan senyum tak pernah lepas dari bibirnya setiap kali ada pembeli yang menghampiri. Pulang berjualan, Pak Ratno menyempatkan diri mendengarkan ceramah dari masjid kampungnya. Lelah, ia duduk di teras masjid dan mendengarkan. Pada saat itu ustaz sedang memberikan ceramah mengenai sedekah subuh. Sedekah subuh itu luar biasa. Ia membuka pintu rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Sedekahkanlah meskipun hanya Rp1.000. Ingat, bukan besar kecilnya, tapi keyakinannya, ujar ustaz dalam ceramahnya. Ucapan itu menusuk hati Pak Ratno. Dalam perjalanan pulang, ia terus bergumam, Rp1.000 pun bisa jadi pintu rejeki? Bisa ya Allah, aku mau coba. Keesokan subuh, selepas sholat, ia membuka kaleng kecil tempat menyimpan uang recehan. Ada Rp2.000 di sana. Tanpa ragu, ia masukkan Rp1.000 ke kotak amal masjid. Ya Allah, ini sedekahku, mungkin kecil, tapi aku percaya padamu. Doanya lirih. Hari-hari terus berjalan. Kehidupan keluarga Pak Ratno masih seperti dulu. Hidupnya tetap terasa berat. Hingga suatu sore, dagangan bakso Pak Ratno sepi pembeli. Ia hanya membawa pulang uang Rp50.000. Di rumah, Bu Siti menunggu dengan wajah cemas. "Pak, dapur kita kosong. Apa kita masih harus sedekah subuh di keadaan begini?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Ratno memegang pundak istrinya. "Bu, justru sekarang kita harus percaya. Sedekah ini bukan milik kita. Kita kembalikan kepada Allah. Percayalah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita." Bu Siti menghela nafas panjang dan hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Dia meyakini apa yang Pak Ratno ucapkan. Hari terus berjalan, Pak Ratno masih terus dan tetap melakukan sedekah subuh setiap hari, walau hanya Rp1.000 atau Rp2.000. Dirinya benar-benar ikhlas bila memang Allah masih terus mengujinya. Waktu terus berjalan, Pak Ratno tetap dengan kebiasaannya melakukan sedekah subuh. Bahkan dirinya kini sudah ikhlas, tidak ada lagi terbersit untuk mendapat imbalan dari Allah, kecuali amal soleh yang kelak mampu membantunya masuk surga.
Hingga suatu hari saat Pak Ratno seperti biasa berkeliling menawarkan bakso jualannya, ada pelanggan yang memesan bakso dalam jumlah besar untuk acara kantor. Bayarannya lebih dari harga seharusnya. Pak Ratno, saya suka bakso Bapak, enak dan harganya juga gak mahal, kata pelanggan itu. Insya Allah bila ada acara kantor lagi, kami akan pesan bakso Bapak, ujar pelanggan tersebut. Pak Ratno hampir tak percaya. Ya Allah, ini semua karena sedekahmu, ucapnya dalam hati. Pesanan demi pesanan mulai berdatangan. Usahanya berkembang pesat hingga ia mampu membeli gerobak baru dan mempekerjakan 2 karyawan. Suatu hari, datanglah seorang pelanggan tetap bernama Pak Heru, seorang pengusaha properti sukses di kota itu. Ia sering membeli bakso di gerobak Pak Ratno. Suatu sore, setelah menyantap bakso, Pak Heru berkata, "Pak Ratno, saya lihat Anda ini orangnya jujur dan pekerja keras. Saya punya lahan yang butuh dikelola. Apa Bapak mau coba terjun di bisnis properti?" Pak Ratno terdiam, napasnya tercekat. Saya ini cuma tukang bakso, Pak. Saya tak punya modal besar, jawabnya gugup. Pak Heru tersenyum. Modal kejujuran lebih penting dari uang. Saya percaya sama Bapak. Kita kerjasama, untungnya kita bagi. Malam itu, Pak Ratno menceritakan tawaran itu pada istrinya. Bu Siti menangis haru. "Pak, Allah benar-benar mendengar doa kita." Dengan bimbingan Pak Heru, Pak Ratno mulai belajar bisnis properti. Proyek pertama mereka berjalan lancar, bahkan menguntungkan. Dari keuntungan itu, ia membeli tanah sendiri, lalu membangun rumah kontrakan. Tahun demi tahun, usahanya terus berkembang. 5 tahun berlalu. Kini, Pak Ratno dikenal sebagai pengusaha properti yang sukses. Rumahnya megah, mobilnya lebih dari 1, dan ia mampu membantu banyak orang yang kesusahan. Namun, satu hal yang tak pernah ia tinggalkan, sedekah subuh setiap hari. Suatu malam, Pak Ratno berdiri di teras rumah barunya, menatap langit berbintang. Air matanya mengalir. Pikirannya kembali ke beberapa tahun yang silam. Dulu, aku sedekah dengan 1.000 rupiah. Sekarang, aku bisa berbagi ratusan juta. Ya Allah, semua ini karenamu, gumam Pak Ratno haru. Suatu ketika, Pak Ratno di suatu seminar tentang motivasi sukses usahanya, diminta bercerita mengenai rahasia kesuksesan usahanya. Ia berkata dengan suara bergetar, "Sedekah subuh itu kunci hidup saya. Jangan pernah takut miskin karena sedekah. Justru dari situlah Allah akan bukakan pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka." Bu Siti yang duduk di sampingnya ikut meneteskan air mata. Mereka berdua tahu, perjalanan dari tukang bakso keliling hingga menjadi pengusaha properti adalah bukti nyata janji Allah pada hambanya yang yakin dan ikhlas. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, "Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki. Kepadanya lah kamu dikembalikan."